Yesus sumber kekuatan, takkan sedetik pun kau dia akan lepaskan. Setiap kalau Tuhan dia dengarkan, kami susah ada jawaban, takkan pernah dia biarkan kau lalu dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali, hanya Tuhan yang tahu. Semua dia dalam hati, harap percaya hanya padanya, tetapkan hatinya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Ya pun sayang mata yang terluka, mungkin takkan pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Ya Tuhan yang mengubahkan, buat hidup lebih berarti. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali, hanya Tuhan yang tahu. Semua dia dalam hati, harus percaya hanya padanya, tetapkan hatinya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Untuk kau berserah, naikkan syukur dalam doa. Yesus selalu ada, tetap percaya, rencananya indah pada waktunya. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali, hanya Tuhan yang tahu. Semua dia dalam hati. Selamat sore, salam dalam kasih Tuhan. Hari ini kita sebeban dengan keluarga Sulastro Lakukua dalam peristiwa duka cita yang dialami oleh keluarga atas meninggalnya kekasih kita Bapak Iwayan Sulastro. Dalam duka cita ini kita terus datang kepada Tuhan, berharap dan bersandar kepada Tuhan atas apa yang tidak mampu kita tanggung, tidak mampu kita pikul. Firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 13 berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Demikianlah sejak kemarin kekasih kita Pak Wayan boleh beristirahat bersama Sang Keabadian. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memuliakan Tuhan dalam pujian Tuhan Yesus setia. Setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku.
tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku kepadamu bahwa peristiwa kematian yang diperhadapkan kepada keluarga Sulastro Lakutua adalah peristiwa yang tidak dapat kami tanggung. Begitu tiba-tiba harapan ketika membawa ke Makassar agar mendapatkan penanganan medis yang lebih baik, tetapi sungguh di luar dugaan bahwa kekasih kami Bapak Iwayan Sulastro telah kembali ke pangkuanmu, ya Bapa di sorga. Kami datang kepadamu, kami datang membawa semua keluh kesah kami. Kami datang membawa ketidakberdayaan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan untuk mencari jawab. Jawablah kami ya Tuhan. Jawablah duka cita yang dialami oleh keluarga hamba-Mu, keluarga Sulastro Lakutua di rumah ini. Jawablah ya Tuhan duka cita yang dialami kekasih kami Mama David dan Billy bersama dengan kaum keluarga ini, menanti pertolongan dan jawaban-Mu ya Tuhan yang dapat dilakukan oleh keluarga. Ya Tuhan, kami percaya pada firman bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Karena itu Tuhan, nyatakanlah segala kuasa-Mu di sini. Nyatakanlah ya Tuhan, kiranya Engkau ya Roh Kudus berkenanlah tinggal tetap di dalam kehidupan keluarga kekasih kami ini. Ya Tuhan, kami sekalipun berduka cita, kami mau mengucap syukur kepadamu atas pertolongan-Mu. Jenazah dan juga kaum keluarga dari Makassar boleh tiba di rumah duka ini setelah menempuh perjalanan yang jauh. Syukur kepada Allah bahwa keselamatan boleh Engkau nyatakan bagi keluarga dan bagi kami sekalian. Tuhan, jawablah setiap doa, keluh kesah, dan permohonan kami kepadamu. Janganlah Engkau memalingkan wajah-Mu. Tetaplah bersama-sama dengan kami di sini. Kami mendoakan juga anak terkasih yang masih dalam perjalanan. Sertailah dia Tuhan, sehingga dia boleh tiba dengan selamat di rumah duka ini. Dan lebih daripada itu, juga temanilah dia dalam pergumulannya atas kehilangan Papa yang sangat dicintai. Dan juga inilah ucapan syukur kami yang percaya bahwa baik hidup dan mati kami adalah berharga di dalam Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Mari kita menyanyikan pujian saat kita melihat jalannya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu.
Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Demikian pelayanan duka ini, dan sebentar malam masih ada ibadah penghiburan. Kau rangkai air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan, kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Bapak Ibu, persekutuan penghiburan serta rumpun keluarga besar keluarga Sulastro Lapukua yang berduka saat ini, saya menyapa kita semua selamat malam dan salam damai sejahtera. Puji dan syukur kita persembahkan bagi nama Tuhan atas kasih dan penyertaannya dalam kehidupan kita semua, dan secara khusus bagi rumpun keluarga Sulastro Lapukua atas kasih dan penyertaan Tuhan boleh tiba di rumah duka ini dengan penuh selamat bersama jenazah almarhum Bapak Iwayan Sulastro. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Makassar Kasiguncu, tadi sore boleh tiba di rumah duka ini dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Keluarga dan kita semua tentu percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Karena itu saat ini kita akan masuk dalam ibadah penghiburan yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Pendeta Ronald Mosiangi STH, menyambut pelayan firman. Bagi kita yang memungkinkan untuk berdiri, dijemput kita berdiri. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 402, ku perlukan juru selamat. Bukan juru selamat, karena aku lemah. Alfa membuatkan sungguh tiada.
Tuhanku membimbing bunyi malam untuk terang. Ku menemukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tenang. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Karena itu dalam harap kepada Tuhan, marilah kita beribadah bersama keluarga Sulastro Latukua yang sedang mengalami duka cita. Kita menyanyi bersama Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, berharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menghibur dan menguatkan kamu. Jemaat disilakan dulu. Mari kita muliakan Tuhan menyanyi pujian Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku, Roh Kudus penghiburku, menyertai kita di dalam dunia ini. Walau badai menimpa, jangan takutkan bimbang. Yesus tetap setia menjaga pelihara kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan
Tuhan Yesus tetap setia menjaga dan pelihara kita semua. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kata-kata penghiburan. Beginilah firman Tuhan dalam surat Roma pasal 8 ayat 26, 29 dan 30. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda firman. Mari kita menyanyi pujian bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang berdoaku kepada wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Pandang wajah-Mu dan berseru. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam duka cita nasrola kubur. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ibadah duka cita ini. Di sini kiranya keluarga boleh melihat Tuhan. Tuhan yang merangkul, Tuhan yang memberikan penghiburan melalui kehadiran jemaat dan sanak keluarga. Sebab firman-Mu akan memulihkan keluarga yang berduka cita ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Persekutuan duka cita yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang saya siapkan dari kitab Yunus, pasal 4 ayat 6
sampai ayat 9. Kitab Yunus pasal 4 ayat 6 sampai ayat 9. Dengarkan bagian Alkitab ini saya bacakan untuk kita sekalian. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia, lesu dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Demikianlah sabda firman. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memperoleh kekuatan dan penghiburan dari firman itu. Sebelum saya berkhotbah, kelompok pelayanan 3 disilakan untuk mempersembahkan pujian penghiburan. Dari dunia yang fana, Tuhan kan menyambutmu bila tiba di seberang. Habis sudah deritamu dalam kehidupanmu, jadi itulah berkatnya bagi orang percaya. Hidup kita manusia seperti bunga berkembang, bila panas menerpa akan layulah segera. Habis sudah deritamu dalam kehidupanmu, jadi itulah berkatnya bagi orang percaya.
Persekutuan ibadah duka yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam penyertaan Tuhan, keluarga boleh tiba dengan penuh selamat dari Makassar dalam perjalanan yang panjang. Dan hari ini kekasih kita Papa David telah kembali ke rumah, sekalipun bukan seperti lagi Papa David yang dulu, yang kemarin-kemarin. Bapak Ibu yang terkasih, kabar duka cita meninggalnya Papa David itu saya terima sekitar jam 2 siang saat saya dengan pendeta Peniel, pendeta Gani, dengan beberapa majelis jemaat sedang menunggu pengantin yang akan diteguhkan pemberkatan perkawinannya di jemaat Peniel. Dan berita itu mereka juga dengar saat saya terima telepon, dan beberapa majelis jemaat memberi komentar bahwa ya mereka pada dasarnya kaget dengar berita itu, karena dorang bilang waktu Padungku dorang singgah, rombongan dari Masani, rombongan majelis jemaat ini singgah di sini, ketemu Papa David, ketemu Mama David dalam keadaan yang sehat. Turut berduka cita atas peristiwa meninggalnya kekasih kita Papa David. Dan dalam ibadah pemberkatan itu, saya sempat berpikir bahwa kabar ini mungkin salah. Dan saya berharap salah, karena sepertinya tidak ada tanda-tanda secara fisik dalam kunjungan kami. Sama sekali tidak ada perasaan bahwa Papa David akan meninggal. Dalam percakapan tidak ada sedikit pun terucap keluhan yang itu juga mungkin akan mendatangkan kekhawatiran untuk kami para pelayan, baik Papa David apalagi Mama David. Terlihat optimis bahwa pasti akan sehat setelah dirawat. Dan sehari sebelum berangkat, dalam kunjungan saya dengan Ibu Pendeta, bahkan di situ Mama David sempat menyampaikan kesaksian bahwa ada banyak kemudahan yang Tuhan kasih untuk urusan rujukan ke Makassar. Beberapa kali terucap Tuhan itu baik, terucap dari Mama David, Tuhan itu baik. Banyak urusan yang tadinya terhambat, Tuhan buka jalan. Dan kami pun para pendeta selalu berdoa dalam keyakinan bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Pada waktu akan ke Makassar, saya berdoa, kami bertiga di ruangan itu karena keluarga dari sini belum sampai, sementara perawat mendesak untuk segera berangkat. Kami bertiga, saya, Papa David, Mama David, berdoa, dan yang saya minta bahwa dengan penuh keyakinan Tuhan akan memberkati, memakai rumah sakit Siloam, rumah sakit rujukan untuk menyembuhkan Papa David. Begitu doa itu terucap. Saya secara pribadi memang belum lama mengenal keluarga Sulastro Lakukua,
baru kurang lebih 3 bulan, dan itu intens justru di waktu-waktu terakhir almarhum. Belum lama ini, sekalipun singkat, tapi rasanya seperti saya telah mengenal keluarga ini begitu dekat. Keluarga yang sangat memperhatikan hamba Tuhan. Mungkin terpikir karena dari Mama David juga ada saudara pendeta, Papa David juga ada saudara pendeta. Mencoba menyelami perasaan keluarga Sulastro laku kuat. Itulah mengapa saya mendasari permenungan firman malam hari ini dengan satu kisah yang dialami oleh Yunus, dan memberi tema permenungan ini, layakkah engkau marah? Persekutuan pergabungan yang terkasih dalam Tuhan, satu ketika Yunus sangat marah kepada Tuhan. Yunus marah karena bangsa Niniwe yang telah berbuat dosa itu mendapatkan belas kasih dari Tuhan. Yunus marah besar sama Tuhan seketika itu juga. Apa yang dipikirkan dan yang diharapkannya tidak sesuai dengan kenyataan. Singkat cerita, ketika cuaca yang panas karena terik matahari kemudian bercampur kekesalan dan amarah dalam hati, tiba-tiba sebatang pohon jarak tumbuh melewati kepala Yunus. Di sini dia bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya pohon jarak itu layu dan segera mati. Yunus kehilangan pohon jarak, sebuah pohon yang mungkin memberinya sedikit harapan, mengobati rasa kekesalannya. Terus berkata di sini, lebih baik aku mati daripada hidup. Lalu kemudian Tuhan memberi jawab kepadanya, layakkah engkau marah? Itu yang Tuhan sampaikan kepada Yunus. Layakkah engkau marah karena sebatang pohon jarak itu? Tapi kemudian lihat jawaban Yunus, selayaknya lah aku marah, bahkan marah sampai mati. Keluarga ini tidak sedang kehilangan pohon jarak. Keluarga ini tidak sedang kehilangan pohon anggur. Atau keluarga ini juga tidak sedang kehilangan pohon durian. Keluarga Sulastro laku kuat justru telah kehilangan hal yang paling pribadi, hal yang paling pribadi dalam hidup keluarga. Ibu Portia kehilangan suami, David dan Billy kehilangan seorang ayah, papa yang mungkin juga selama ini selalu menjadi role model untuk Billy dan David. Haru jiwa telah pergi dan tidak akan kembali lagi. Dalam kondisi yang hancur ini, meminjam percakapan Tuhan dengan Yunus, mari kita renungkan perkataan Tuhan ini. Layakkah engkau marah? Layakkah engkau marah karena kehilangan ini? Persekutuan ibadah duka yang terkasih, amarah. Amarah adalah hal yang manusiawi dalam diri setiap orang. Amarah juga adalah bagian dari pemberian Tuhan. Amarah merupakan bentuk kekesalan, ekspresi kekecewaan yang meluap dari dalam hati atas suatu keadaan
yang di luar harapan. Dan karena itu sebenarnya amarah menolong seseorang untuk bisa mengeluarkan luka-luka batin yang ada dalam hati. Itu pentingnya amarah. Berapa lama lagi aku harus bersedih? Ada dugaan Mazmur ini diucapkan oleh Daud saat ia dalam keadaan sakit, dan dalam sakit yang payah itu Daud takut menghadapi kematiannya. Di sana Daud betul-betul mengalami kelelahan secara fisik dan kelelahan mental. Lain Daud, lain juga Ayub. Ayub yang kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Kita tahu kisah Ayub bagaimana. Dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan istrinya, dia kehilangan harta bendanya. Ayub mengekspresikan kemarahannya dengan mengutuki hari kelahirannya. Bisa kita baca di Ayub pasal 3. Salah satu penggalan perkataan Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, biarlah hari itu menjadi kegelapan, biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, dan seterusnya diucapkan oleh Ayub dalam kehilangan-kehilangan yang dia rasakan. Persekutuan ibadah duka yang terkasih dalam Tuhan, saya dan kita semua tentu mengerti bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang berat bagi keluarga Sulastro Lakubuan. Hari-hari yang berat dan gelap untuk seorang istri, kedua anak, dan kaum keluarga. Ini adalah masa-masa perkabungan, masa-masa pergumulan. Mengapa duka cita ini datang begitu cepat? Mengapa yang dialami tidak sesuai dengan harapan dan perjuangan untuk mencari kesembuhan? Jika boleh memilih, janganlah kegelapan dalam bayang kematian menghampiri keluarga ini. Dan jika boleh meminta, mengapa Tuhan tidak menyelamatkan suami, papa terkasih dari dinginnya lembah maut? Dalam kondisi seperti ini, ada banyak sekali pertanyaan dalam pergumulan batin yang bisa dialamatkan kepada Tuhan. Untuk itu, hal penting yang mau dikatakan dalam firman ini adalah bercakaplah dengan Tuhan, bergumullah dengan Tuhan, ungkapkanlah semua amarah itu kepada Tuhan. Jangan salah alamat. Sekali lagi, jangan salah alamat. Bergumul dengan Tuhan memang mungkin tidak bisa membuat kita menemukan jawaban atas misteri kematian. Karena bagi kita kematian memang sampai kekal akan terus menjadi misteri. Tetapi ketahuilah, di sana kita akan berjumpa dengan Allah yang hadir dan mendengar. Ketika kita bergumul dengan Tuhan, di situ kita akan berjumpa dengan Allah yang hadir dan mendengar. Keluarga Sulastro Lakubuan, Mama David dan anak-anak, selama masa kesukaran dan masa yang kelam ini, bergumullah dengan Tuhan. Maka lihat dan rasakanlah di sana Tuhan hadir, Tuhan mendengar, Tuhan merangkul, dan Tuhan akan memberi jawab. Amin.
Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan diakonia. Sambil memberi persembahan, mari kita menyanyikan pujian Kudaki Jalan Mulia. Jalan mulia tetap Tuhanku, inilah tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku, ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Tuhanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teduh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan, mantapkan langkahku, ku ingin hidup yang benar, saudara ini takkan cepat turun langitku ke tempat tinggi dan teduh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan, mantapkan langkahku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam duka cita yang dialami oleh keluarga Sulastro Lakukua, sendengkanlah telingamu, dengarkanlah setiap keluhan-keluhan Mama David dan Billy, keluhan-keluhan kaum keluarga, baik keluhan-keluhan yang terucapkan, bahkan juga keluhan-keluhan yang ada di dalam hati. Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau meninggalkan keluarga ini di masa-masa yang sukar, yang sulit ini. Keluarga benar-benar membutuhkan Tuhan ada di sini. Mereka membutuhkan Tuhan karena sebuah peristiwa kematian yang datangnya tiba-tiba, tidak pernah diduga, dan bahkan juga tanpa tanda-tanda. Ya Allah yang Maha mendengar, rangkulah keluarga Sulastro Lakukua, rangkulah mereka dalam dekapan kasih-Mu, supaya di lembah kelam dalam duka cita ini keluarga mampu untuk berjalan melewati macam-macam pergumulan kehidupan. Setiap kali kami mengalami peristiwa duka cita, Tuhan selalu datang melalui kehadiran jemaat, kehadiran keluarga, dan juga orang yang mengenal. Bersyukur untuk penghiburan yang boleh ada, tetapi rasanya itu juga belum cukup ya Tuhan. Keluarga Sulastro Lakukua benar-benar membutuhkan penghiburan yang dari Tuhan, penghiburan yang sejati itu.
Ya Roh Kudus, datanglah bagi mereka, hadirlah di setiap hati, mengisi kekosongan dan kesunyian dan berbagai macam pertanyaan yang berkecamuk atas duka cita yang dialami ini. Memohon pertolongan Tuhan, sehingga dia boleh tiba dengan penuh selamat di rumah duka ini. Demikian juga untuk seluruh keluarga yang sedang dalam perjalanan atau yang mungkin merencanakan untuk melakukan perjalanan ke rumah duka ini. Sertailah mereka, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mendoakan selama masa-masa penghiburan ini, kiranya para hamba Tuhan yang akan melayani di ibadah penghiburan, ibadah pemakaman, Roh Kudus terus memperlengkapi mereka, sehingga melalui mereka Tuhan bekerja, melalui para hamba Tuhan keluarga mendapatkan penghiburan yang dari Tuhan itu. Kami tahu bahwa dalam kedukaan kami saling membutuhkan untuk saling menguatkan, dan semua perhatian, bantuan yang telah diberikan kepada keluarga ini dalam ketulusan hati setiap orang akan kembali menjadi berkat dalam hidup mereka. Karena kami percaya setiap orang yang memberi dengan tulus akan diberkati kehidupannya oleh Tuhan terus menerus. Ya Allah kehidupan, malam hari ini akan ada penghiburan yang disampaikan untuk keluarga ini. Berkati setiap orang yang masih tinggal di rumah duka ini, dan mereka diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk pengalaman bersama pada malam hari ini. Kiranya boleh menjadi kekayaan iman bagi kami semua tentang Tuhan yang hadir dalam duka cita kami sekalipun. Mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Amin. Jemaat Tuhan disilakan untuk berdiri. Mari kita menyanyi bersama, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kiranya kasih Allah meliputi kamu, kiranya kemuliaan Allah memerdekakan kamu, kiranya kekuatan Allah mendukung kamu, dan kiranya damai Allah menghibur kamu. Berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai keluarga Sulastro Lakukua dan kita sekalian, kini dan selamanya. Amin. Amin, amin, amin.
keluarga besar Sulasro Lakukua dan semua jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah penghiburan malam hari ini, mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Ronald Mosiangi STH yang sudah memimpin ibadah penghiburan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita masuk dalam puji-pujian penghiburan. Pujian nomor 7. Keluarga di rumah ini meskipun ada dalam duka cita, namun keluarga menyediakan berkat Tuhan, makanan minuman untuk kita semua. Dan sebelum kita menerima berkat Tuhan ini, kita akan dituntun doa oleh hamba Tuhan Vikaris Setia Yoga Larimpa STH. Disilakan dengan penuh kasih. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Peristiwa duka cita di tengah-tengah rumpun keluarga Sulastro Lakukua tentu menjadi suatu pencobaan yang amat berat yang harus mereka alami. Tetapi dalam keteduhan dan pengharapan dari firman yang telah ditaburkan bagi kami malam hari ini, maka keluarga akan boleh kuat untuk melewati lembah duka cita ini. Diberkatilah hamba-Mu Pendeta Ronald Mosiangi STH yang telah Tuhan pakai untuk menabur firman dan penghiburan bagi keluarga. Ya Allah Bapa di sorga, dalam kedukaan ini keluarga terus bersyukur atas segala kasih setia Tuhan dalam penghiburan yang telah Engkau nyatakan, sehingga mereka menyiapkan berkat untuk kami semua. Sebelum kami terima, layakanlah tubuh kami, supaya dari apa yang kami terima ini, maka kami akan dikuatkan untuk menghibur keluarga di sepanjang malam ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Diucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah membawa kita dalam doa. Disilakan kepada para pelayan untuk melayani. Pujian nomor 8.
Ibadah penghiburan malam ketiga akan dilaksanakan besok jam 8 malam. Diharapkan kehadiran kita semua. Demikianlah ibadah penghiburan yang telah kita lalui bersama. Atas nama keluarga Sulastro Lakukua, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita dalam ibadah penghiburan malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan shalom.